Ya, saya akan bacakan pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Surat Terbuka Kristus. Saudara, sejak zaman dulu tuh orang gemar menulis surat, ya. Kalau zaman-zaman sekarang untuk berpacaran pun mungkin tidak mempergunakan surat. Nah, kalau zaman-zaman masih saya dan ke sana masih banyak yang menggunakan surat, begitu ya. Saudara, surat itu sejak zaman dulu adalah orang gemar menulis surat. Surat itu diukir, bisa diukir lewat loh batu, menggunakan buluh, ya, menggunakan buluh dicelup pada tinta, begitu, atau pena, pulpen. Sampai juga bisa lewat pengetikan, bahkan sekarang itu email gitu ya. Nah, semua itu merupakan perkembangan dari hal tulis menulis, ya, perkembangan dari hal tulis menulis. Nah, tetapi yang pasti adalah surat itu adalah sesuatu yang bisa dibaca, ya, bisa bersifat pribadi untuk pribadi. Surat itu juga bisa bersifat resmi, kedinasan, begitu, atau bisa juga surat itu bisa bersifat bersama, artinya bisa dibaca siapa saja, bisa juga seperti itu. Jadi banyak hal tentang surat ini. Nah, saudara, sadarkah kita bahwa surat yang tetapi dalam surat itu bisa dibaca oleh semua orang dan bisa menerima dari apa yang ada di dalamnya, ya, semuanya bisa membaca surat itu dengan tujuan atau bersifat pribadi atau resmi dan sebagainya. Yang pasti surat itu bisa dibaca oleh orang yang menerima dengan sesuatu tujuan, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa kita pun sesungguhnya, kata firman Tuhan adalah kita ini surat, bukan hanya sekedar surat, tetapi surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Bisa dipahami sampai situ? Surat itu mengandung satu tujuan yang bisa dibaca oleh seseorang yang menerima surat itu, yang dikirimkan surat itu kepada seseorang atau kepada instansi, begitu. Tetapi surat itu pasti punya tujuan. Nah, saudara, sadarkah kita bahwa kita itu, kata firman, bukan hanya sekedar surat, tetapi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, kata firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita ini adalah manusia yang hidupnya sudah diubahkan Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, otomatis Yesus itu ada di hidup kita. Roh Kudus itu ada di hidup kita. Nah, perlu kita tahu, maka karakternya Kristus, maka kasihnya Kristus, maka sukacitanya Kristus, maka kebaikan Kristus itu sesungguhnya harus ada di dalam hidup kita, nampak di dalam hidup kita, bahwa kita ini sesungguhnya cermin-cerminnya Kristus yang ada di hidup kita. Sehingga orang lain ketika bertemu dengan kita, orang lain ketika melihat kita, mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita. Bukan seorang manusia yang biasa, bukan Bartimius yang biasa, bukan otis
artis yang biasa, bukan siapa yang biasa, bukan. Kita sesungguhnya sudah ada sesuatu yang berbeda. Ketika ada Yesus di hidup kita, berarti sesungguhnya Tuhan mau katakan, kamu itu adalah cermin bagiku. Kamu adalah surat terbagi bagiku, surat terbuka bagiku. Karena apa? Ada Yesus di hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun sejujurnya, sayang banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah cermin hidup. Ya, karena perbuatan dan kesaksian mereka buruk, tidak mencerminkan ada Yesus di hidupnya. Akhirnya orang dingin dengan kekristenan. Orang dingin dengan siapa Yesus itu. Sesungguhnya Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Ketika kita sadar ada Yesus di hidup kita, Tuhan punya tujuan. Kasihnya nyata di orang itu, perbuatannya nyata di orang itu, kebaikannya nyata di orang itu. Sehingga orang akan pengen tahu, ketika aku dekat dengan orang ini, kenapa sih orang itu bisa begitu? Kenapa sih orang bisa baik? Kenapa sih orang bisa bersuka cita sekalipun tekanan begini, sekalipun tidak ada uang kok bisa tetap bersuka cita? Kenapa sih? Sesungguhnya Tuhan mau begitu. Kita akan didekati orang dan orang akan tanya, ada apanya di hidupmu? Dan disitulah kita bisa bersaksi, ada Yesus di hidupku. Saudaraku, mari ini saja kita perlu pahami bahwa sekali lagi, hidup kita adalah surat terbukanya Yesus yang orang lain bisa baca, yang orang lain bisa ngerti, yang orang lain pengen tahu seperti apa. Oleh sebab itu, saudara, apa sih yang perlu kita lakukan untuk menjadi surat Kristus yang terbuka? Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi surat Kristus yang terbuka? Ya, supaya orang di sekitar kita ini bisa mengenal Yesus, supaya orang yang di sekitar kita ini boleh mengerti siapa Yesus, bahkan sehingga penuaian jiwa itu terjadi sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ayo pahami bahwa Tuhan Yesus segera datang dan Tuhan mau jiwa-jiwa di sekitar kita, saudara kita kah, keluarga kita kah, teman-teman kita kah, di lingkungan di mana kita berada, Tuhan mau itu diselamatkan. Waktunya tidak lama dan Tuhan mau pakai kita untuk menjangkau mereka, diselamatkan. Amin. Nah, oleh sebab itu anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menjadi surat terbukanya Kristus yang itu menyenangkan hati Tuhan. Next, yang pertama, kita mau lihat, kita perlu menjaga hati, saudara. Di dalam ayat 2 Korintus 3 ayat 33 itu berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, biasanya orang itu menjaga sesuatu itu yang kelihatan. Betul, menjaga organ tubuh kita itu yang kelihatan. Misal, gimana sih kalau bisanya supaya mukanya bisa glowing begitu ya, harus pakai apa sih begitu. Kemudian bagaimana supaya enggak ubanan, caranya bagaimana, apakah harus disemir terus gitu dan sebagainya. Jadi yang luar itu biasanya suka diperhatikan orang. Ya, tetapi ingat firman Tuhan itu berkata di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada satu organ tubuh yang Tuhan katakan jaga itu. Apa itu? Hati. Dia di dalam, tetapi dan tidak semua orang bisa tahu, tetapi yang bisa tahu adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Dan Tuhan mau jaga itu. Saudara, jaga itu, karena artinya apapun yang terpancar keluar itu merupakan cerminan dari bagaimana keadaan hati kita. Ya, apapun yang terpancar keluar merupakan itu cerminan dari bagaimana keadaan hati kita. Pernah orang yang dengar ngomongannya pedes, nyelekit, kemudian juga orangnya cuek begitu ya, saudara. Saudara perlu tahu,
ada hatinya yang gak beres. Pasti ada hatinya yang gak beres. Ya, tetapi ketika orang itu mau dicaci, mau dihina, mau disakiti, dia bisa tersenyum, dia bisa bersuka cita, karena hatinya sudah beres. Ya, hatinya sudah beres. Makanya Yesus pun mengingatkan pentingnya menjaga hati. Tolong buka di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, jadi dari hati kita lah terpancar cara hidup kita yang akan mampu dibaca oleh orang lain. Ya, sekalipun ditutup-tutupi, tetapi itu dengan sendirinya terpancar di dalam hidup kita. Ya, jika yang tertulis jelek, maka yang jelek pula lah yang dibaca orang. Sebaliknya, jika yang tertulis adalah gambaran Kristus, maka orang pun bisa membaca siapa Kristus yang sebenarnya di dalam hidup orang itu. Lewat diri kita. Saudara, manusia bisa menutupi dengan rapat. Lewat penampilan, lewat paras kita, lewat omongan yang halus, bisa tutupi itu. Tetapi ingat, hati ini ketika ditutup-tutupi seperti apapun, ketika itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan juga terpancar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pura-pura di hadapan Tuhan. Jangan munafik di hadapan Tuhan. Saya percaya di gereja ini, saya percaya akan berpenampilan manis. Shalom, puji Tuhan, gitu kan. Tetapi hati, hidup kita, hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu saudara, ayo anak Tuhan ingat, kita adalah surat terbukanya Kristus yang bisa dilihat oleh siapa saja. Tunjukkan ada Yesus di hidup kita. Oleh sebab itu yang Tuhan mau, jaga hati kita. Karena dari situlah semuanya timbul, dari situlah semuanya muncul. Dan orang akan melihat cermin seperti apakah Yesus di hidupmu. Masihkah kalau engkau sebagai pemarah ya akan tetap pemarah? Sebagai engkau orang yang suka cemberut, ya juga akan terus cemberut. Sebagai orang yang tidak mau mengenal orang lain juga akan sama seperti itu. Ingat, Yesus ada di hidupmu. Kalau engkau berkelakuan seperti itu, berarti Yesus belum ada di hidupmu. Dan Tuhan sangat sedih ketika melihat itu. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan munafik di hadapan Tuhan. Mari kita akan, biarlah hati kita ini dilihat oleh orang lain. Sesungguhnya karena ada Yesus yang terbaik dalam hidup kita, keluar terpancar dalam hidup kita. Next, yang kedua adalah perlu kuasa Allah. Ya, di dalam ayat 3 dan 2 Korintus 3 ayat 4 dan 5 berkata, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara, saat kita dipercaya Allah untuk memberitakan kabar baik hari-hari ini, untuk menjadi saksinya Tuhan hari-hari ini di akhir zaman, untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita hari-hari ini, saat dipercaya untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, Tuhan, kita tidak bisa jalan sendiri, saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa sendiri. Percayalah, tidak akan pernah bisa. Ketika Tuhan berkata, kamu suratku yang terbuka bagi orang lain. Dan ketika kita lakukan, ya Tuhan, aku memahami ada Yesus di hidupku, tetapi aku tidak bisa jalan sendiri. Kenapa saudara? Karena masih ada kelemahan kita, masih ada kekurangan kita, masih ada masalah kita, masih ada pergumulan kita yang bisa mempengaruhi itu semuanya. Dan kita berkata, enggak mau Tuhan, enggak bisa Tuhan. Tetapi kita perlu tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang membuat kita mampu. Karena Tuhan berkata bahwa ketahuilah anakku bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada
akhir zaman. Ada kuasa Tuhan yang melingkupi kita. Sehingga ketika kita berkata, aku gak bisa Tuhan. Tuhan akan katakan, kamu harus mampu karena ada kuasa. Dengan kuasa itulah kita bisa menghadapi orang-orang di sekitar kita. Dengan kuasa itulah kita bisa menghadapi masalah kita. Dengan kuasa itulah kita bisa menghadapi masalah yang ada. Saudara, hanya kekuatan kuasa Tuhan yang akan tahu apa yang harus kita perbuat. Ada banyak alasan saat Tuhan memakai kita. Dan saat Tuhan berkata, kamu suratku yang terbuka anakku. Ada banyak alasan dan kita berkata, enggak mau Tuhan, enggak bisa Tuhan, aku ini orang bodoh Tuhan, aku ini orang enggak berpendidikan Tuhan, aku ini orang enggak bisa ngomong Tuhan. Bahkan kita berkata, itu kan tugas pendeta. Yang memberitakan Injil itu tugas seorang pendeta. Aku angkat tangan Tuhan. Saudara, masalahnya adalah ketika kita tidak peduli, terserah itu pekerjaan hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya. Saudara, berarti kita menyia-nyiakan kesempatan Tuhan untuk Tuhan mau pakai hidup kita. Itu berarti ketika kita berkata jangan saya, itu tugas si A, itu tugas si B. Saudara perlu tahu bahwa ketika kita berkata gitu, berarti kita sedang menyia-nyiakan kesempatan Tuhan untuk memakai hidup kita. Dan tidak menghargai pengorbanan Yesus yang sudah menebus hidup kita. Kita tidak menghargai, karena sesungguhnya ketika kita diselamatkan, Tuhan punya tujuan, yaitu apa? Ketika kita diselamatkan, kita harus juga memberitakan keselamatan kepada orang lain. Dan tidak punya belas kasihan atas jiwa-jiwa yang hari-hari ini sedang menuju ke neraka. Orang mau berpendapat seperti apa tentang, kayak kamu sudah ngerti surga, kayak kamu sudah ngerti neraka. Itu kan pandangan agama masing-masing. Saudara, kita perlu tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Tidak ada siapapun yang bisa sampai ke rumah Bapa kalau tidak melewati Yesus. Dan Tuhan mau hari-hari ini banyak jiwa yang sedang menuju ke neraka. Enggak ngerti tujuan hidupnya. Mereka mati, sekedar mati, mungkin dikubur sudah selesai. Padahal sesudah itu akan ada penghakiman kekal. Saudara, ketika mereka tidak percaya Yesus, neraka, saudara. Apakah kita tidak punya hati di situ? Ketika kita berkata, ya aku ini Kristen, jangan sekedar KTP. Ayo kalau kita ngerti, aku ini anak Tuhan, aku ini orang Kristen, berarti Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita. Karena kita diselamatkan, Tuhan mau orang-orang yang belum diselamatkan juga diselamatkan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, saudara ingat, jangan sampai Tuhan memberi hukuman kepada orang yang tidak mau. Kita mau lihat di dalam Matius 25 ayat 30. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ngeri, saudara. Orang yang hari-hari ini berkata dan tidak menyadari bahwa hidupnya ada Yesus. Tidak menyadari bahwa hidupnya adalah surat yang terbuka. Tidak menyadari bahwa aku ini cerminan Yesus di dalam hidupku. Dan tidak mau memberitakan Injil kepada siapapun yang di sekitar kita yang belum percaya Yesus. Ingat, akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Justru kita yang akan masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu saudara, ayo gunakan talenta yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, next, yang terakhir, apa yang perlu kita punya sebagai surat Kristusnya, surat Kristus yang terbuka. Yang ketiga, yang pertama kita perlu jaga hati, ya, karena hidup kita semuanya dikendalikan dari hati kita. Sehingga Tuhan berkata, jagalah hatimu. Kita bisa munafik di hadapan orang, kita bisa munafik di gereja ini, bisa saudara. Tetapi ingat, kita tidak bisa munafik di hadapan Tuhan. Semuanya kelihatan dari apa? Setiap hari,
setiap saat yang kita lakukan. Yang kedua, kita perlu kuasa Tuhan. Hanya dengan kuasa penyertaan Tuhan yang akan memampukan kita menjadi alat-alatnya Tuhan hari-hari ini. Surat-suratnya Kristus yang terbuka. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan pernah bisa. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi kekecewaan dan sebagainya. Hanya kuasa Tuhan yang bisa memampukan. Yang ketiga, kita perlu roh yang menghidupkan. Ya, 2 Korintus 3 ayat 6 berkata, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Suatu saat ada satu mahasiswa di satu perguruan tinggi yang terkenal di luar negeri, dosennya berkata begini, bertanya kepada mahasiswanya semuanya dan berkata, kamu besok kamu ingin menjadi apa? Sang dosen ini bertanya kepada mahasiswanya, kamu mau menjadi apa? Gitu ya. Banyak yang berkata, aku mau jadi cendekiawan, aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, aku mau jadi setinggi langit cita-cita yang mereka punya. Tetapi saudara, ada satu anak Tuhan dan dia berkata ketika ditanya, kamu mau jadi apa? Dia berkata, aku mau menjadi kudus. Semua ketawa, saudara. Aku mau menjadi kudus. Semua menertawakan dia. Bego lu ya, kamu goblok ya, saudara. Tetapi anak Tuhan itu berkata begini, silakan Anda menertawakan saya. Silakan Anda memperguncingkan saya. Tetapi saya tahu tujuan hidup saya, bahwa saya ini adalah orang yang dipilih Yesus dan saya harus hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya semua terdiam, saudara, dan mengerti bahwa di situ dia bersaksi bahwa anak Tuhan boleh punya keinginan, boleh punya cita-cita setinggi langit, silakan, memang itu bagus. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau ada di hidup kita adalah menjadi seperti Yesus. Kata Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, mana bisa kudus? Kita ini masih daging, kita ini masih lemah. Alasan kita begitu, saudara. Tetapi Tuhan berkata, ketika kamu tahu, engkau percaya kepadaku, ada roh yang ada di hidupmu, itu yang akan memampukan engkau untuk mengatasi segala sesuatunya. Ketika engkau lemah, ketika engkau putus asa, ketika engkau tidak sanggup, ketika engkau berlaku seperti ini, ketika engkau melakukan firman, ketika engkau tidak melakukan firman, ketika engkau melakukan secara dunia, Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus itu yang akan ingatkan kita, Roh Kudus itu akan membuat kita mengerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Peka dengan suara Tuhan, saudara. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Disitulah kita akan mengerti bedanya orang yang sungguh-sungguh dipimpin roh dan bukan. Sehingga Tuhan mau itu, aktifkan roh kita hari-hari ini. Ayo intim dengan Tuhan. Saudara ingat bahwa hari-hari ini bukan kekristenan biasa. Menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, menjadi anak-anak Tuhan yang sekedar diperhatikan, menjadi anak-anak Tuhan yang sekedar datang ke gereja, menjadi anak-anak Tuhan yang saat ini hanya sekedar online. Stop, saudara. Hari-hari ini waktunya Tuhan itu segera datang. Dan Roh Kudus mau jangkau kita satu-satu. Roh Kudus mau membuat kita mengerti artinya kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini. Bahwa Dia segera datang. Dan Tuhan mau anak-anak Tuhan hari ini bangkit. Buka mata rohani kita. Mengerti akan tujuan hidup kita. Bahwa Dia itu Roh Kudus yang akan membuat kita dunia ini nantinya akan percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Diawali dari siapa? Dari kita yang penuh dengan Roh Kudus, yang taat dengan Roh Kudus, yang peka dengan Roh Kudus, yang hidupnya dekat dengan Roh Kudus. Kalau hari-hari ini kita anak-anak Tuhan sekedar Kristen tetapi tidak melakukan apa-apa, Tuhan sangat-sangat khawatir bahwa kita tidak akan diangkat Tuhan. Saudara, hati Bapa
mau keras dengan kita hari ini. Jangan lengah anakku, sungguh-sungguh dengan aku hari-hari ini. Ayo saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Saya mungkin ngomong keras, tetapi ini ketika Tuhan suruh saya untuk ngomong keras, saya akan keras. Kenapa? Tidak waktunya menjadi anak-anak Tuhan. Tidak waktunya menjadi orang-orang Kristen yang lembek-lembek sekarang. Tidak waktunya menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa. Bangkit, buka mata rohani kita untuk kita mengerti tuntunan Allah di hidup kita. Oleh sebab itu, kita akan mau lihat satu video ini, saudara, supaya kita mengerti tujuan hidup kita ini, bahwa Tuhan memakai kita untuk menjangkau banyak jiwa, itu dengan banyak cara. Zechariah, he was a nice person. He was a decent person. He was very smart. He was the only Christian in the whole of the school. And I hated him. And because I thought as a Muslim, I must be better than him. But he was better than I. We start to beat him every single day that we come to school. And we agreed on that night, we need to kill him. It was dark. It was cold. And we went ahead of him. And we were 5 of us. We climbed a tree and we waited there. And from far away, we saw that a torch coming. And the light became bigger and bigger as it approaches us. And the minute that he just went under the tree, we jumped at him. He was crying, he was screaming, he was shouting. We broke his arm, we broke his leg. He started to bleed. And because he started to scream and begging for help, I put my hand in his mouth so that no noise will come out of it. Similar when you're slaughtering a sheep, it's just shivering, and the others were beating him. I felt very proud. You were actually doing something for Allah. You want to please him. And suddenly, he could no longer breathe, and we could not hear his voice. We left him in the wood between life and death. We went back, you wash yourself, and you pray. And Zechariah never came back. I've never seen him again. I was born and raised up in a very, very fanatic Muslim family. When I was a child, my father brought me to a Quran school. I was only 8 years old, and my father just dropped me there. They shaved my head. We sat in a circle. The Shaykh sat in the middle of this circle, and he has a very long whip. I was forced to memorize the Quran. Every mistake that you do, this whip will just come right in the middle of your head. You're not allowed to cry, because in our culture they tell you men never cry. I was crying every single night. And they told me, you belong to the Islamic Ummah, and that's why you fight for it, you stay loyal to it. I started to hate people, to hate everybody who's not a Muslim. And I especially used to hate the Jews. So I was preparing myself to go and fight for Allah in the jihad. But every night I went to bed, and when we put the light off, I did not know what will happen with me if I die. My cousin was severely sick, and the doctors, they said he's going to die. They gave him only a couple of days. And one day came 2 people. They were Coptic Christians, and one of them wanted to greet me, and then I saw he had a cross. And then I pulled my hand back. I said, well, I'm not going to touch a hand with a cross. And then he said to me, we hear that this child is sick. We would like to pray for him. And only out of politeness, I told them, okay. And they started to speak to God like a person that he speaks to his friend. They said, God, please heal this child. The minute that they said, Amen, this child opened his eyes for the first time in 4 weeks. He started to move his hands.
he started to speak. He sat down in his bed and he started to walk. And one of those two persons who prayed sat down with me and he said to me, you know what? The real miracle is that God wants to change your heart. Do you believe that Yeshua is alive? And I told him, yeah. Because according to the Islamic tradition, God took him to heaven and he's alive and he will come back one day. And he said to me, because he's alive, you can speak to him. That changed my entire life. And when I started to read the scripture, nobody needed to convince me to love the Jewish people. The only way for Muslims to start to love the Jews is when they meet Yeshua. I loved my family, I loved my father, I loved my mother, and I loved my community. And when I decided to follow Yeshua, my grandfather and my father said to me, you are no longer one of us. They made a funeral. They invited friends and family. They brought a coffin to the cemetery. Iya, sebetulnya belum selesai ya. Tetapi saya mau jelaskan seperti ini, saudara, bahwa pendeta ini adalah pendeta yang diubahkan oleh seseorang, yaitu Zakaria itu. Dia adalah seorang Kristen di tengah-tengah sekolahnya yang dia sendiri Kristen. Semua teman-temannya membenci dia. Tetapi saat dia dibenci, saat dia disakiti oleh teman-temannya, dia tidak pernah balas. Dia hanya selalu balas dengan senyuman, dia hanya selalu balas dengan kebaikan. Karena dia tahu ada Yesus di hidupnya. Apakah mudah? Enggak mudah, saudara. Tetapi dia bertahan sampai ujungnya. Pendeta ini punya inisiatif bersama dengan teman-temannya untuk membunuh Zakarias. Dan saat itu Zakarias sempat dipukuli dan pingsan. Dia kemudian ditinggal pergi. Saudara, berjalannya waktu, Zakarias itu ternyata selalu berdoa buat orang ini. Ya, saat dia berdoa buat orang ini, Tuhan, aku mengasihi teman-temanku, aku mengasihi orang yang membenci akan namamu. Dia terus berdoa, saudara. Sekalipun dia taruhannya nyawa. Dan saat itu ketika dia tinggal pergi, makanya tadi dia berkata, sejak saat itu aku tidak pernah melihat Zakarias lagi. Tetapi saudara, apakah Tuhan diam? Tidak. Beberapa tahun kemudian, di satu acara KKR dan ibadah, yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah Zakarias. Dan saat itu pendeta ini berkata, ketika dia datang, ketika tadi diubahkan Tuhan, datang di KKR itu dan dia berkata, apakah engkau masih ingat aku, Zakarias? Zakarias lupa dan dia berkata, akulah orang yang menganiaya kamu. Tetapi sekarang kamu tahu, aku juga dipakai Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan dia. Dan banyak jiwa-jiwa hanya karena satu orang Zakarias yang diperlakukan tidak nyaman, tetapi banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berita Injil, kabar baik harus diberitakan kepada semua orang. Dan Tuhan mau kita anak-anaknya yang mengabarkannya di pekerjaan kita kah, di sekolah kita kah, di keluarga kah, di keluarga kita kah, dimanapun kita berada. Mari beritakan Injil. Kita ini suratnya Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang tanpa kita banyak ngomong tentang Yesus. Tetapi ketika orang melihat hidupmu, melihat perilakumu, melihat kebaikanmu, melihat sukacitamu, melihat senyummu, itu akan membuat orang tertarik dan orang itu akan tanya, ada apa di hidupmu? Ada Yesus di hidupmu. Itu yang memampukan aku untuk bisa terus tersenyum. Itu yang memampukan aku untuk terus bisa bersukacita. Kita bisa bersaksi dan orang itu pasti akan tahu dan mereka akan ngerti. Ingin tahu seperti apa Yesus. Itulah waktunya untuk kita berkata, Tuhan Yesus baik. Kita bisa akan doakan mereka. Kita bisa ajak bersama Yesus. Tanpa harus mengubah agama, yang pasti dia percaya Yesus. Dan harus dimulai dari sana, dari kita. Ayo anak-anak Tuhan, hari-hari ini di bulan GBI, bulan penginjilan, bulan misi, waktunya GBI harus bergerak. Karena Tuhan mau penuaian jiwa terbesar
air, itu akan terjadi. Amin. Dan Tuhan, kita akan melihat, kita bisa melihat hari-hari ini orang percaya Yesus itu berbondong-bondong, saudara. Bukan 1, 2, akan terjadi itu berbondong-bondong. Kenapa? Mereka melihat sendiri karya Tuhan bekerja di dalam siapa? Diri kita. Mulailah dari diri kita untuk kita bergerak menjadi suratnya Kristus yang terbuka. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Dan engkau harus berkata, ya Tuhan, aku ngerti sekarang bahwa aku ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang, yang bisa dibaca oleh banyak orang dengan sikapku, dengan hidupku, supaya orang boleh mengerti ada keberbedaan di dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita masih melakukan yang tidak sama seperti yang Tuhan mau, minta ampun, bertobat hari-hari ini. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan itu, berarti kita jangan sampai kita menjadi satu bilangan yang Tuhan akan campakkan ke dalam neraka. Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ubah seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ubah seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudara, ingat sekeliling kita, masih adakah keluargamu yang belum percaya Yesus? Masih adakah temanmu yang belum percaya Yesus? Masih adakah sekelilingmu yang belum percaya Yesus? Masih adakah kerabat-kerabatmu yang belum percaya Yesus? Masih banyak, saudara, masih banyak. Dan Tuhan mau sebelum Dia datang yang kedua kali, mereka diselamatkan. Mereka mengakui Yesus itu Tuhan. Ayo kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Mari bersama-sama menyelesaikan amanat agung ini untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Lewat siapa? Dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Sekalipun engkau sendirian di sekolahmu,
Sekalipun engkau sendirian di instansimu, sekalipun engkau sendirian di keluargamu, sekalipun engkau sendirian di tengah-tengah pekerjaanmu, engkau suratnya Yesus yang terbuka. Engkau wakilnya Yesus yang harus mencerminkan kehidupan Yesus buat banyak orang. Kalau engkau sendiri, kau tidak akan pernah mampu. Tuhan sudah pilih engkau menjadi alatnya. Tuhan sudah pilih kita menjadi alatnya. Dan engkau akan mampu karena ada kuasa itu. Itu bukan tugas hanya seorang pendeta, tetapi tugas kita semuanya anak-anak Tuhan. Dan ketahuilah, dengan kuasa Roh Kudus itu, kau akan dimampukan menghadapi segala sesuatu. Tantangan hidupkah di dalam hidupmu, masalah ekonomikah di dalam hidupmu, yang pasti ketika engkau dekat dengan Tuhan, ketika engkau ada Roh Kudus di hidupmu, maka Dia akan memampukan menghadapi segala sesuatunya. Hanya kekuatan Roh Kudus yang bisa membuat kita mampu. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah orang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, Bapa buat kasih setiamu yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami ada sampai hari ini karena pemeliharaan. Bapa, pagi hari ini kami juga bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami bersama dengan umat-Mu untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah menyembah Engkau, kami telah memuji Engkau, dan segala pujian yang telah kami naikkan boleh merupakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah kami hari ini. Biarlah firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman itu termaterai di hati kami.
yang mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi surat terbuka yang Kristus inginkan supaya hidup kami menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi ini setiap yang telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami terus didorong, kami terus dimotivasi, kami terus dibakar roh kami. Selagi kami ada, selagi kami diberikan kesempatan dan kekuatan, supaya kami belum menjadi saksi-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya Tuhan dipermuliakan, banyak orang dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena berkati hamba yang Tuhan menyampaikan firman-Mu dan ibadah hari ini, Engkau terus pakai dan terus urapi, supaya di kemudian hari ketika melakukan pelayanan apapun boleh menjadi berkat, dan banyak orang boleh dikuatkan, bahkan boleh memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan setiap kami hadir dalam ibadah kami hari ini, biar tidak seorang pun yang kelewati, tapi semuanya boleh diberkati Tuhan. Dan ketika kami pulang membawa sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan ke depan kami, dan pengalaman pribadi kami hari dan ibadah ini membuat kami terus menjadi umat Tuhan dan terus bangkit di dalam Tuhan. Bahkan semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini, kuasa Tuhan, urapan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi setiap hamba-hamba-Mu. Dan tidak lupa kami berdoa untuk persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang terus menuntun, Allah Roh Kudus yang mengurapi hamba-hamba-Mu, dan jemaat Tuhan yang hadir dengan roh yang tetap menyala-nyala dalam Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Apapun mereka kerjakan Tuhan, biarlah itu semuanya Engkau buat berhasil. Ketika mereka berhasil, mereka tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, dan selalu menjadi umat Tuhan yang tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebenarnya kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, seperti Tuhan menuntun ketika kami berangkat. Biarlah ketika kami pulang, penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan terus nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami dan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kasih Tuhan, bersama-sama kita angkat tangan kita agar kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkati Tuhan, kita sepakat berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.